Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 102. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Begitu bambu mulai tumbuh bersama, mereka dapat dengan mudah tumbuh menjadi hutan seperti laut selama mereka tidak menghadapi bencana alam atau malapetaka buatan manusia. Namun, hutan bambu kecil dan tersembunyi di Gunung Gotabel telah tumbuh sangat lambat selama ratusan atau ribuan tahun terakhir. Bahkan setelah dirawat oleh para penguasa gunung dari generasi ke generasi, hutan itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkembang menjadi hutan bambu yang lebih besar. Pada saat ini, Tuan muda gunung yang tampan dari Gunung Mejago berjongkok di samping dua tunggul bambu yang terputus. Dia menusukkan tongkat bambu hijaunya ke tanah di sebelahnya, dan seolah-olah dia ingin menangis saat dia terisak-isak dengan suara sedih dan gemetar. Bagaimana kamu bisa menggertakku seperti ini? Tidak peduli seberapa terhormatnya kamu sebagai tamu, kamu tetap saja seorang tamu. Sejak kapan seorang tamu bisa menggertak tuan rumahnya seperti ini? Untuk menghancurkan formasi pelindung dengan satu tebasan dan mengekspos hutan bambu yang berharga ini. Apakah ini berbeda dengan menelanjangi putri tuan rumahmu hanya karena mereka ramping dan cantik? Apakah ada perbedaan? Sama sekali tidak ada. Dua ular piton yang lahir dari saripati tanah dan akar awan yang dikumpulkan oleh para dewa melingkar di pinggiran luar hutan bambu. Mata mereka dingin dan mengancam, dan ada sedikit rasa senang di mata mereka saat ini. Mereka menikmati kemalangan penguasa gunung. Terdengar suara di dekat situ, menggoda. Kalau begitu, sepertinya kamu punya terlalu banyak anak perempuan. Kamu pasti akan bangkrut karena harus membayar mas kawin mereka di masa mendatang. Tuan muda gunung itu segera berdiri ketakutan, menyeka kesedihan dan kemarahan dari wajahnya. Ia membungkuk pada Aliang dan meminta maaf, maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu, Dewa Abadi. Bawahan ini terbiasa dengan kehidupan yang miskin di tempat kecil ini, jadi mohon maafkan aku karena memiliki pandangan yang sempit terhadap berbagai hal. Aku tidak dapat dibandingkan denganmu, seseorang yang telah berkelana ke seluruh dunia dan melihat sendiri berbagai gunung dan sungai. Dengan keterampilan dan pengetahuanmu, aku yakin kau bisa tahu betapa pentingnya hutan bambu ini bagiku. Sepetak tanah yang sangat kecil ini benar-benar merupakan sebagian besar kekayaanku. Meskipun anak muda itu hanya mengambil 2 batang bambu, itu sudah cukup membuatku merasakan kesedihan dan duka yang tak terkendali. Ini adalah emosi yang wajar, bukan? Maafkan aku, Dewa Abadi yang agung. Maafkan aku atas provokasiku yang tidak disengaja. Setelah pergi dan kembali, Aliang kini bersandar miring pada batang bambu hijau zamrud. Ia memandangi dedaunannya yang rimbun sebelum mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah leluhur hutan bambu ini diperoleh dari dunia kecil laut bambu? Dan kau mengukirnya pada tongkat hijau ini. Karena kau menyinggung seorang dewa tertentu, mereka menyingkirkan patung emasmu dengan marah. Tuan muda gunung itu benar-benar tercengang saat mendengar ini. Ekspresi patuh di wajahnya tidak berkembang, dan malah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia tanpa terasa menegakkan punggungnya sebelum membungkuk dengan benar dan berkata, saya Weibo, Tuan Gunung-Gunung Gotabel. Saya dianugerahi gelar Dewa Gunung oleh Kaisar terakhir negara air ilahi, dan saya bertanggung jawab atas ribuan kilometer tanah di sekitar Gunung Gotabel. Dinasti-dinasti berubah setelahnya, dan Kekaisaran Li Agung bangkit dan menaklukkan negara air ilahi. Aku melakukan sesuatu yang membuat marah Kaisar pendiri Kekaisaran, dan dengan demikian aku diturunkan pangkatnya dari Dewa Gunung menjadi penguasa gunung. Wilayah yang berada di bawah kendaliku juga berkurang radiusnya hingga 150 km, dan hingga hari ini, aku masih dianggap sebagai penjahat. Ia mengangkat tongkat bambu hijau yang penuh dengan energi spiritual dan berkata dengan senyum pahit, keberuntungan tidak pernah datang berpasangan, dan malapetaka tidak pernah datang sendirian. Aku terpaksa menebang bambu di dunia kecil laut bambu, dan disinilah aku mengukir tongkat pendakian ini. Namun, hal ini secara tak terduga membuat marah seorang teman abadi pemilik hutan bambu, dan sambil tersenyum, ia mendorongku kembali ke tanah tempat asalku. Sambil bersandar pada bambu, Aliang menyesuaikan posisinya agar lebih santai dan gagah. Ia mendecakkan lidahnya karena heran dan berkata, kedengarannya menyedihkan. Tuan gunung muda itu tampak sedikit malu. Mengabaikan tuan gunung yang menyedihkan itu sejenak, Aliang berbalik untuk melihat ke suatu tempat di sebelah hutan bambu. Dalam penglihatannya,
dia bisa melihat Chen Pingan, yang telah kembali bersamanya, berdiri di sebuah bukit kecil. Ular piton itu dengan cerdik menjaga jarak, dan ini terutama terjadi pada ular piton putih yang masih merasakan kekhawatiran yang mendalam di benaknya. Matanya sangat waspada. Liang tersenyum dan berkata, temanku ingin berbisnis denganmu. Kalian berdua dapat memutuskan harganya, dan jika kesepakatan itu berhasil, maka kita akan berteman di masa depan. Namun, jika kesepakatan itu tidak berhasil, masih ada cara lain yang bermoral dan benar untuk menangani situasi tersebut. Sambil berkata demikian, Liang tersenyum dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Liang mengalihkan pandangannya dari kedua ular piton itu dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, kedua binatang itu bukanlah keturunan asli naga banjir, jadi bagaimana ular piton hitam itu bisa mengambil bentuk dasar naga banjir hitam? Bagaimana ia bisa menumbuhkan kaki naga dengan 4 cakar? Apakah ular piton ini menemukan suatu kesempatan langka? Penguasa gunung yang memperkenalkan dirinya sebagai Weibo menjawab dengan hati-hati, benar sekali, mereka memang menemukan kesempatan langka. Namun, bawahan ini tidak yakin tentang waktu pasti kejadian ini, dan aku hanya bisa menebak bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Jewel Smallworld. Mereka pasti menelan sesuatu yang aneh secara tidak sengaja, dan benda aneh ini jelas merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi ular dan ikan. Kota Lilin Merah, yang terletak dekat perbatasan Gunung Gotabel, adalah tempat pertemuan 3 sungai. Salah satu sungai ini disebut Sungai Rusing Tranquil, dan di dalam sungai ini terdapat ikan mas yang menumbuhkan 2 kumis naga asli. Ini adalah sesuatu yang membuat orang lain sangat iri. Sekitar 100 tahun yang lalu, ikan mas ini mengikuti aliran sungai, anak sungai, dan mata air pegunungan saat terus berenang ke hulu, akhirnya tiba di Gunung Gotabel tempat saya dapat melihatnya secara langsung. Secara teori, ikan mas itu seharusnya tidak dapat menumbuhkan kumis naga yang menakjubkan itu bahkan jika diberi waktu 500 tahun lagi. Liang mengangguk dan berkata sambil tersadar, setelah mendengar ini, aku punya sedikit gambaran tentang situasinya sekarang. Weibo melirik pedang di pinggang Liang dan bertanya dengan nada ragu, Dewa Agung, bagaimana kau mengetahui sejarah tongkat bambu ini? Ada ekspresi aneh di wajah Liang, dan dia tertawa saat menghindari pertanyaan itu, dan berkata, aku menjelajahi dunia kecil laut bambu saat aku masih muda, dan aku sedikit mengenal Lady Zhu di dunia kecil itu. Namun, hubungan kami tidak sedekat itu. Itu cukup biasa. Sangat biasa. Catatan, Lady Zhu secara harafiah berarti Lady Bambo. Ekspresi kerinduan terpancar di wajah Weibo saat mendengar sebutan Nyonya Zhuo. Orang harus menyadari bahwa dia adalah satu-satunya dewa di dunia kecil laut bambu, dan dia adalah seseorang yang jarang muncul di hadapan orang lain. Dikabarkan bahwa dia sangat ramping dan lebih tinggi daripada kebanyakan pria. Seorang pendiri sekolah fiksi, salah satu dari 100 sekolah pemikiran, pernah bertekad untuk menjelajahi 4 dunia dan mencatat budaya serta adat istiadat setempat di setiap tempat. Dalam catatan perjalanannya, ia secara gamblang menggambarkan Nyonya Zhu sebagai cantik rupawan, riang gembira saat bertelanjang kaki, dengan rambut hitam legam. Meskipun Weibo juga seorang penguasa gunung yang sederajat dengan Lady Zhu, dia jauh lebih rendah darinya dalam hal status dan basis kultivasi. Faktanya, jurang pemisah di antara mereka begitu lebar sehingga Weibo bahkan tidak bisa merasa malu. Sebaliknya, dia hanya bisa merasakan rasa hormat dan penghormatan terhadapnya. Kisah-kisah tentang perbuatan Lady Zhu juga tersebar luas, dan ini mengakibatkan dia menjadi nama yang dikenal bahkan di benua botol berharga timur. Di bawah 10 dunia besar terdapat 36 dunia kecil, Jewel Smallworld yang sebelumnya berada di atas Kekaisaran Li Agung adalah salah satu dari dunia kecil tersebut. Dunia kecil ini memiliki jangkauan ribuan kilometer, namun hanya merupakan yang terkecil dari 36 dunia kecil tersebut. Pemurni Qi sering menyebut dunia kecil sebagai alam mistis, dan ini dilakukan untuk membedakannya dari dunia besar. Alam mistis umumnya dipenuhi dengan energi spiritual, namun dibandingkan dengan 10 dunia besar, tanah di dalamnya tampak relatif rusak dan tidak lengkap. Ini karena alam mistis ini berpotensi lahir dari reruntuhan kuno atau medan perang. Sejarah mereka rumit, dan bahkan ada alam mistis yang disebut dunia kecil pulau. Ini adalah alam mistis yang menampung banyak pulau kuno yang secara misterius menghilang dari dunia. Faktanya, ini adalah alam mistis yang secara mengejutkan terletak di perut binatang purba, paus pemakan pulau. Sementara itu, dunia kecil laut bambu adalah salah satu dunia kecil dengan peringkat tertinggi, dan mengkhususkan diri dalam menanam semua jenis bambu luar biasa yang dipandang sangat penting oleh para dewa dan pembudidaya dari generasi ke generasi. Batang-batang bambu ini dapat dimurnikan menjadi semua jenis artefak yang dengan cepat akan mendapatkan ketenaran di dunia pembudidayaan.
Hanya ada satu klan abadi transenden di dunia kecil itu, Gunung Azure Divine yang sudah lama berdiri. Menurut legenda, pendiri klan itu pernah mencari ilmu dari Confucius, dan dia membawa tanaman bambu berjasa muda sebagai hadiah. Setelah itu, tanaman bambu ini tumbuh subur di hutan moralitas yang terletak di tanah suci sekte Konfusianisme. Sebaliknya, tanaman bambu berjasa di dunia kecil laut bambu menjadi semakin kering dan layu. Konon, bambu jenis ini dapat mencatat kebaikan dan kesalahan orang-orang yang berbudi luhur. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu asal mula catatan jasa yang umum disebut. Sementara Aliang dan Weibo mengobrol, Chen Pingan duduk di atas batu besar dengan parang patah di tangannya. Di dekatnya, ada ular piton yang sangat besar dan menakutkan. Mereka bertukar pandang dengan Chen Pingan, dan tubuh mereka seperti dua jalan pegunungan yang panjang dan berkelok-kelok dan menghilang ke dalam hutan. Sesekali terdengar suara pohon yang dihancurkan oleh ekor mereka yang kuat. Selama perjalanan mereka, Chen Pingan tidak hanya belajar karakter dari Li Baoping, tetapi dia bahkan belajar dialek resmi Kekaisaran Li Agung darinya. Dia mengalami kemajuan yang cukup baik, meskipun pelafalannya secara alami masih mengandung aksen kental dari kota kecil itu. Meski begitu, dia mampu menyampaikan maksudnya lebih sering daripada tidak selama percakapan normal. Dengan menggunakan dialek resmi yang baru dipelajarinya ini, Chen Pingan memberitahu kedua ular piton yang sebelumnya bermusuhan itu tentang 5 gunung yang telah dibelinya di daerah Mata Air Naga. Ia berharap mereka dapat pindah ke gunung tertindas, dan tentu saja ia tidak lupa menyebutkan fakta bahwa orang bijak, Master Ruan, telah meminjamkan 3 gunung darinya. Dibandingkan dengan Chen Pingan, jelas bahwa ular piton jauh lebih menyadari kekuatan orang bijak yang menjaga Jewel Small World. Bahkan ular piton hitam yang memiliki ketidakpedulian di matanya sepanjang waktu mengembangkan ekspresi yang berbeda. Sedangkan ular piton putih, ia sedikit goyah saat menyebut Dragon Spring County. Setelah mendengar bahwa Kekaisaran Li Agung telah mengirim seorang pejabat geomantik dari Kementerian Astronomi dan pejabat dari Kementerian Ritus untuk mensurvei sekitar 60 gunung, dan bahwa Kaisar akan menunjuk lebih dari satu dewa gunung resmi, rasa kegembiraan dan antisipasi yang tak terselubung muncul di mata ular piton putih itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis dengan penuh emosi. Namun, ular piton hitam itu dengan ganas menabraknya dengan kepalanya, menyebabkannya terdiam lagi. Chen Pingan menghela napas lega ketika ular piton itu tidak langsung menolak usulannya. Ia melanjutkan, meskipun pemahaman saya tentang kultivasi masih kurang, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa energi spiritual di Gunung Gotabel jauh lebih rendah daripada energi spiritual di pegunungan saya. Mungkin berkultivasi selama 100 tahun di pegunungan saya akan setara dengan berkultivasi selama beberapa ratus tahun di sini. Saat datang ke sini, Aliang juga bercerita lebih banyak tentang proses ikan dan ular berubah menjadi naga. Ini adalah jalan berbahaya yang akan dihadang oleh banyak dewa gunung dan dewa sungai dengan sengaja dan membuat segalanya lebih sulit bagimu. Jika kau dapat membangun hubungan baik dengan Master Ruan dan para pejabat dari Kekaisaran Li Agung sejak awal, mungkin jalan ini akan menjadi jauh lebih mudah untuk dilalui di masa depan. Chen Pingan telah menyiapkan sendiri separuh bagian pertama pidato ini. Sementara itu, separuh bagian kedua adalah bujukan cerdas yang diajarkan Aliang kepadanya. Suara Chen Pingan menjadi serius saat dia berkata, orang tua yang mengajariku cara membakar tembikar pernah berkata bahwa roh gunung, hantu, setan sungai, dan monster belum tentu lebih jahat daripada manusia. Ketika aku melihat kalian berdua, aku merasa kata-katanya tidak masuk akal. Namun, kalian berdua ditundukkan oleh Aliang dan bukan aku, jadi aku tidak bisa berkata banyak sekarang karena Aliang telah memutuskan untuk mengampuni kalian. Jika aku sekuat Aliang, dan jika kalian berdua masih berani memprovokasiku atau dengan sengaja memakan orang di hadapanku. Chen Pingan memberi isyarat dengan parang patah di tangannya sambil menatap ular piton putih itu, lalu melanjutkan, kalau begitu, kamu tidak akan kehilangan separuh sayapmu begitu saja. Sebaliknya, makan malam tadi malam akan berupa semangkuk besar daging ular rebus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah kehilangan sayapnya, basis kultivasi ular piton putih juga sangat terpengaruh. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Setelah lukanya dituang garam lebih banyak oleh bocah lelaki itu, binatang berdarah dingin itu merasa seolah-olah bekas lukanya dirobek dengan brutal oleh seseorang. Ia menjadi marah, dan menegangkan tubuhnya saat ia mengangkat kepalanya, siap untuk menerjang maju dan membunuh bocah lelaki yang menjijikkan itu. Chen Pingan tidak terpengaruh. Ular piton hitam itu juga bergerak, tetapi tidak membantu ular piton putih itu mengincar Chen Pingan. Sebaliknya,
ia melebarkan rahangnya dan menggigit leher ular piton putih itu dengan ganas sebelum mencambuk dan melempar temannya yang ramping itu ke samping, menyebabkan ular piton itu menjadi linglung dan bingung. Weibo terkejut, dan dia baru saja akan melangkah maju untuk memberitahu kedua ular piton itu agar tenang, jangan sampai mereka melukai anak muda itu dan menyeretnya ke dalam kekacauan mereka. Namun, Liang menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, jangan ikut campur. Tuan muda gunung itu sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria itu. Liang masih bersandar di sana, dengan lengan disilangkan dan dengan satu kaki di bambu dan satu kaki di tanah. Posturnya malas, dan ekspresinya tenang. Sementara itu kedua ular piton itu saling melotot tajam. Chen Pingan berdiri, tetapi dia tidak melompat turun dari batu besar. Sebaliknya, dia mengencangkan cengkeramannya pada parang yang patah. Dia tidak tahu apa yang kedua ular piton itu desiskan satu sama lain, tetapi dia melihat ular piton putih itu akhirnya mulai sedikit tenang. Namun, tatapannya masih penuh dengan agresi dan intensitas saat melotot ke arah Chen Pingan. Chen Pingan menatap balik ular piton putih itu, dan berkata, saat ini, ada puluhan ribu orang yang membangun jalan setapak di pegunungan. Setelah memasuki pegunungan untuk bercocok tanam, Anda tidak diperbolehkan membunuh orang hanya demi mengisi perut. Tentu saja, akan berbeda jika Anda membunuh mereka untuk membela diri, misalnya, jika Anda membunuh seseorang yang secara khusus memasuki pegunungan untuk memburu Anda. Tetapi ingat, jika kalian berdua melanggar aturan setelah mendapatkan semua keuntungan, Tuan Ruan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apa yang kalian berdua lakukan sebelum momen ini tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika kalian menyetujui usulanku dan memasuki gunungku, maka apa yang kalian berdua lakukan di masa depan ada hubungannya denganku. Dan itulah sebabnya aku memberikan peringatan yang tidak menyenangkan ini sebelumnya, Chen Pingan mengakhiri dengan ekspresi serius. Ular piton hitam itu tetap diam dan tidak bergerak. Namun, ular piton putih itu mendidih karena amarah yang tak tertahankan. Meskipun ia telah meninggalkan keinginannya untuk menyerang Chen Pingan, dan bahkan dengan godaan Dao Agung di hadapannya, ia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok perutnya dengan lembut ke tanah, dengan aura ketidaksabaran dan kekerasan mengalir dari tubuhnya. Di hutan bambu yang jauh, Liang telah memilih untuk duduk di atas sebatang bambu pada suatu waktu yang tidak diketahui. Ini adalah batang bambu yang sangat lentur dan kuat, dan telah ditekuk dengan paksa menjadi bentuk lengkung saat Liang duduk dengan santai di atasnya. Weibo, yang merasakan dorongan kuat untuk meluruskan batang bambu dengan tangannya, mencuri pandang sekilas pada konfrontasi yang sangat berbeda antara Chen Pingan dan kedua ular piton itu dan menjelaskan, meskipun ular piton hitam lebih kejam dan buas dari keduanya, ia juga lebih cerdas dari keduanya. Bahkan, ia telah mempelajari kemampuan untuk menilai situasi dan bertindak sesuai dengannya, memahami kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ular piton putih tampak lebih tidak berbahaya dan tidak berniat menyakiti yang lain, tetapi sebenarnya lebih sulit untuk berkomunikasi dengannya. Hal ini sebagian besar karena ia masih bertindak berdasarkan naluri utamanya. Menariknya, hal ini juga terkait dengan lokasi asli liang mereka di Gunung Gotabel. Ular piton putih hanyalah bagian yang tidak aktif, sedangkan ular piton hitam merupakan bagian penting dalam membunuh naga yang ganas itu. Catatan ini adalah referensi untuk permainan Go, seperti nama gunungnya. Akibatnya, kedua penguasa Gunung Gotabel ini memiliki watak yang sangat berbeda. Ular piton putih suka melata dan membuat keributan. Sedangkan ular piton hitam lebih suka fokus pada kultivasi, dan setiap hari menyerap esensi matahari dan bulan dengan sungguh-sungguh. Ini karena ia memiliki tujuan dan ambisi yang tinggi. Liang mengangguk sebagai jawaban. Weibo ragu sejenak sebelum berkata, anak muda itu tidak salah, dan semua yang dikatakannya cukup masuk akal. Akan tetapi, dia masih kurang memahami temperamen dan kebiasaan ular piton. Setelah memasuki jalur kultivasi, tetap setia pada hati dan pikiran mereka adalah fondasi dao besar mereka. Selain itu, ular piton yang telah memperoleh kesadaran kurang lebih memahami konsep wajah. Karena mereka sudah terbiasa menguasai Gunung Gotabel, mereka tentu akan merasa seperti sedang ditekan dan dikendalikan jika mereka pergi ke gunung anak muda itu. Ini khususnya terjadi karena dia menyebut orang bijak dan mengancam mereka dengan kematian jika mereka berani memakan orang. Ini akan membuat ular piton merasa seperti Chen Pingan mencoba menekan mereka, dan itu pasti akan membuat mereka merasa lebih marah. Bagaimanapun, menyetujui usulannya berpotensi mengikat mereka padanya selama ratusan tahun. Karena itu, wajar saja jika mereka khawatir tentang karakter dan kepercayaannya. Liang menyela ocehan penguasa gunung itu dan berkata, kau tidak perlu membela tetanggamu dengan cara yang tidak langsung seperti itu.
Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan ikut campur, jadi apa yang kau takutkan? Pada akhirnya, kedua ular piton itu tidak mau mengalah begitu saja karena mereka merasa Chen Pingan tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan mereka, karena mereka hanya berada di tingkatan bela diri kedua. Bahkan jika permintaannya masuk akal, ular piton itu akan tetap merasa bahwa mereka sombong dan tidak bisa ditoleransi. Jika aku yang bernegosiasi dengan mereka, menurutmu bagaimana reaksi ular piton itu? Weibo tersenyum mengejek diri sendiri dan memuji, Dewa Abadi yang agung, pemahamanmu terhadap situasi ini sejelas nyala api yang cemerlang. Jawab pertanyaanku, kata Aliang dengan tenang. Weibo langsung terdiam karena takut dan gentar. Setelah dengan hati-hati menyusun kata-katanya dalam benaknya, dia menjawab dengan ekspresi serius, mereka akan langsung setuju untuk pindah tanpa berpikir dua kali. Mereka tidak akan berani merasakan sedikit pun kemarahan atau ketidakpuasan. Aliang mengangguk sambil mengamati situasi dengan ekspresi santai. Bagus sekali, kamu telah menyelamatkan setengah dari hutan bambumu. Terdengar ledakan bunyi berderak dan gemerisik di hutan bambu sekitar. Anehnya, seolah-olah separuh hutan bambu itu terpotong di bagian pinggang, batang-batang bambu yang tumbang berjatuhan ke tanah. Weibo berlutut dan tergagap karena khawatir, harap tenang, wahai Dewa Agung. Aliang tidak punya waktu untuknya, dan dia menjawab dengan ekspresi dingin, lihat. Meskipun aku sudah menunjukkan kekuatanku dan membuat semua orang takut, aku masih saja dibodohi oleh seorang penguasa gunung yang hina hanya karena aku terlalu ramah dan bertutur kata lembut. Harus kukatakan, cukup sulit untuk menjadi orang baik. Tuan gunung muda itu tidak berani mengatakan apapun. Aliang tiba-tiba terkekeh dan melanjutkan, berdirilah dan bicaralah. Tidak akan terlihat bagus jika kau terus berlutut seperti itu. Aku akan bertaruh denganmu, kita akan bertaruh apakah anak muda yang kikir itu bersedia memberikan konsesi yang besar. Kau akan bertaruh bahwa dia bersedia, dan aku akan bertaruh bahwa dia tidak bersedia. Jika kau menang, kau dapat menyimpan sisa separuh hutan bambumu. Namun, jika kau kalah, bukankah kau baru saja memulihkan bentuk fisikmu? Aku akan memukulmu kembali ke bentuk aslimu. Weibo baru saja berdiri, dan dia tampak seperti ingin mati saat ini. Beranikah aku bertanya? Wahai Dewa Agung, berapa peluangku untuk memenangkan taruhan? Gumamnya, Aliang mengangkat satu jarinya. Wajah Weibo pucat pasi. Hanya 10% saja. Pria bertopi bambu itu menyeringai dan berkata, hanya 1%. Dia kemudian menoleh ke Chen Pingan dan berteriak, Chen Pingan, silakan tetapkan syarat sebanyak yang kau mau. Tidak masalah seberapa tidak masuk akal atau tidak masuk akalnya syarat itu. Aku akan mengawasi semuanya. Jadi jangan takut membuat kedua binatang itu marah. Jika keadaan benar-benar menjadi fisik, maka itu juga akan menjadi kesempatan yang baik bagiku untuk melatih gerakanku melawan kedua ular piton itu. Yakinlah, aku pasti akan mengawasi semuanya, dan jika situasinya mengharuskan, aku pasti akan bergegas untuk membantu. Bagaimanapun, bukankah kau baru saja bertanding dengan Su He, elit tingkat kelima? Jelas kau telah memahami sesuatu setelah sesi tanding itu, jadi mengapa kau tidak mencobanya saat masih panas? Mungkin kau akan dapat memahami lebih banyak hal. Weibo benar-benar tercengang. Aliang tersenyum dan berkata, maaf, peluangmu untuk menang baru saja turun menjadi 0%. Ekspresi Weibo pucat pasi, dan situasi berbahaya ini malah membuatnya menemukan keberanian ekstra. Dia tersenyum pahit dan mengeluh, Senior Aliang, kamu penjudi yang sangat tidak bermoral. Aliang memberikan tanggapan yang aneh, katanya, apakah kau benar-benar berpikir aku telah bersusah payah untuk menyiapkan skenario di mana aku akan meraih kemenangan tertentu? Apakah aku, Aliang, terlihat seperti orang yang tidak berakal bagimu? Tuan muda gunung itu merenungkan kata-kata ini dengan saksama. Ketika dia menatap Chen Pingan lagi, ada rasa iri dan kasihan di matanya. Beberapa saat kemudian, semburan pedang putih yang cukup kuat untuk mengguncang gunung-gunung membumbung tinggi ke angkasa. Weibo terjatuh ke belakang karena ketakutan. Sosok Aliang langsung menghilang dari batang bambu yang bengkok itu, dan tiba di atas gunung Gotabel dan dengan ganas mencabut pedang bambu hijau dari sisinya. Sinar putih yang membumbung tinggi itu terputus tanpa ampun dan tidak dapat terbang lebih jauh lagi. Sesaat kemudian, Aliang sudah muncul kembali di batang bambu yang bahkan belum sempat diluruskan. Dia dengan santai melemparkan golok rusak yang terbuat dari bambu biasa. Meskipun belum patah, bilah golok itu sudah pecah dan rusak. Ular piton hitam itu pun lari terbirit-birit ke dalam hutan lebat gunung Gotabel. Di hadapan anak muda itu, ular piton putih yang tiba-tiba menerjangnya tanpa peringatan sudah tergeletak di sana tanpa kepala. Lehernya yang berdarah dan hancur terlihat sepenuhnya, dan ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan.
Namun, ekspresi Chen Ping'an tenang dan dia menyeringai. Tatapan matanya sama persis dengan saat dia membunuh Kei Jinjian dari Gunung Awan Fajar di gang kecil. Liang menahan senyum saat ia melepaskan labu kecil dari pinggangnya. Ia meneguk anggur dalam jumlah banyak dan terkekeh pelan, segalanya mulai menjadi sedikit menarik sekarang.